Oke baik, selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mario Angelino de Lahut, NIM 2001060049 dari kelas B program studi pendidikan kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fisika berkaitan dengan getaran dan juga gelombang. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama adalah getaran. Pengertian getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara periodik melalui titik seimbangnya. Nah, dalam konsep getaran dikenal beberapa besaran penting, yaitu simpangan, amplitudo, frekuensi, dan juga periode. Yang pertama, amplitudo getaran. Suatu getaran merupakan gerak benda kembali ke suatu titik yang dipakai sebagai titik awal gerakan. Simpangan adalah jarak benda dengan getaran dari titik setimbangnya. Kemudian amplitudo adalah simpangan terbesar dari titik seimbang. Kemudian frekuensi getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan tiap satu satuan waktu. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Kemudian gelombang. Yang pertama, pengertian dari gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium pengantarnya, gelombang itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama gelombang mekanik dan juga yang kedua gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contoh, gelombang pada tali, gelombang air laut, dan juga gelombang bunyi. Kemudian gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dapat merambat tanpa melalui medium. Contohnya gelombang cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang berjalan dan juga gelombang diam. Gelombang berjalan itu adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Contohnya, gelombang yang terjadi pada tali yang dihubungkan dengan pegasing bergeser. Kemudian gelombang diam atau stasioner itu adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah. Gelombang stasioner ini terjadi karena perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang sama. Contohnya gelombang pada dawai gitar dan juga biola. Nah, kemudian berdasarkan arah getarnya, gelombang itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal ini dapat diamati pada tali yang digerakkan ke atas dan ke bawah. Akan terlihat arah getarannya telah naik turun. Sedangkan arah rambatnya menuju ke depan atau tegak lurus, arah getar. Kemudian panjang gelombang. Suatu gelombang transversal itu didefinisikan sebagai panjang satu lembah gelombang dan satu bukit gelombang, atau jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua limbah yang berdekatan. Kemudian gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang getarnya berimpit dengan arah rambatnya. Pada gelombang longitudinal terdapat rambatan dan renggangan. Panjang gelombang suatu gelombang longitudinal itu didefinisikan sebagai jarak satu rapatan dan satu renggangan, atau jarak antara dua rapatan yang berdekatan atau jarak antara dua renggangan yang berdekatan. Nah, kemudian periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Dalam pembahasan gelombang juga dikenal istilah frekuensi, periode, panjang gelombang, dan juga cepat rambat gelombang. Kemudian yang ketiga itu pemantulan gelombang. Gelombang memiliki sifat atau karakteristik yang tertentu. Sifat gelombang tersebut itu antara lain dapat dibiaskan, kemudian dapat terpolarisasi, dapat mengalami interferensi, kemudian dapat mengalami difraksi, dan dapat mengalami pemantulan. Contoh pemantulan gelombang dan pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Nah, gelombang air laut yang dipantulkan oleh pantai sehingga ada gelombang air laut yang menuju di tengah laut. Gelombang bunyi yang dipantulkan oleh dinding atau tebing sehingga terjadi gempa. Kemudian pemantulan gelombang bunyi oleh dasar laut dapat dimanfaatkan untuk menentukan kedalaman laut atau dengan menggunakan sistem sonar. Pemantulan gelombang elektromagnetik oleh suatu benda dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi benda tersebut dengan menggunakan sistem radar.
Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai getaran dan gelombang secara garis besar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.